Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Akbar Latifan. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian tentang apa itu Web3. Web 3.0. Pengertian Web 3.0. Web 3.0 adalah generasi ketiga internet yang akan datang, di mana situs web dan aplikasi akan dapat memproses informasi melalui teknologi seperti machine learning, big data, decentralized ledger technology, dan lain-lain. Web 3.0 sendiri awalnya disebut Web Cinematic oleh penemu World Wide Web, Tim Berners-Lee, dan ditunjukkan untuk menjadi internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Dengan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Web 3 merupakan perkembangan internet di mana data akan saling berhubungan dengan cara terdesentralisasi. Ini akan menjadi lompatan besar untuk generasi internet kita saat ini, Web 2.0, di mana sebagian besar data tersimpan dalam repositori terpusat. Dengan Web 3, pengguna akan dapat berinteraksi dengan data. Namun agar hal ini terjadi, program perlu memahami informasi baik secara konseptual maupun kontekstual. Sehingga dua landasan Web 3.0 adalah web sinematik dan kecerdasan buatan. Tren marketing teknologi terbaru ini tak hanya membuat pengguna mengontrol data mereka sendiri, sebab Web3 memungkinkan pengguna berpindah dari media sosial ke email atau belanja dengan satu akun yang dipersonalisasi, yang otomatis membuat catatan di blockchain dari seluruh aktivitas. Sejarah perkembangan Web 3.0. Web 3 adalah generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Pada dasarnya, Web 3 adalah perkembangan dari versi Web 1.0 dan Web 2.0 sebelumnya. Internet didominasi oleh konten kreator besar dan kebanyakan pengguna adalah konsumen. Kemudian, perubahan terjadi ketika Web 2.0 memungkinkan pengguna bisa menjadi pemain pada industri dengan membagikan konten mereka. Melansir dari whatits.com, sejarah internet mulai sejak pertama kemunculannya di 1994. Tren evolusi internet bermula dari Web 1.0 yang berguna sebagai media informasi statis, di mana orang hanya membaca situs web tetapi tidak ada interaksi di dalamnya. Masuk ke evolusi Web 2.0. Website lebih interaktif dengan memungkinkan website berinteraksi dengan pengguna. Untuk lebih jelas dari penjelasan perkembangan web, ibaratkan web 1.0 adalah sebuah situs web yang kita buat, lalu kita isi sebuah konten dan menunggu lalu lintas pengunjung datang, traffic websitenya, untuk membaca sebuah konten. Kemudian Web 2.0 telah berevolusi menjadi lebih interaktif, di mana semua orang dapat membuat, mengomentari, dan mengobrol tentang pekerjaan satu sama lain secara online. Kelebihan Web 3.0. Ada beberapa kelebihan dari Web 3.0 daripada era 2.0 dan Web 1.0, seperti tidak ada perantara dalam jaringan terdesentralisasi. Yang kedua, mencegah pelanggaran data karena kita sendiri yang mengendalikan data. Yang ketiga, data akan hidup selamanya. Yang keempat, layanan akan tersedia 24/7 karena layanan Web 3.0 tidak memiliki server tetap. Oke, itu kelebihannya. Untuk kekurangan Web 3.0 yaitu era internet membawa banyak perubahan dan prinsip berbeda yang tidak dikenal oleh banyak pengguna, sama seperti perpindahan dari era Web 1.0 ke 2.0. Transisi ini akan membutuhkan waktu lama. Web 3 mengenalkan berbagai prinsip, teknologi, dan modal interaksi yang sangat berbeda dari internet yang kita kenal sekarang. Pengalaman pengguna user. Mayoritas platform dan aplikasi Web3 masih sulit untuk digunakan oleh kebanyakan orang. Hambatan pengguna aplikasi-aplikasi ini masih tinggi karena pengguna perlu mengerti banyak istilah teknis. Yang selanjutnya, infrastruktur.
ekosistem Web3 masih berada pada tahap awal. Banyak perkembangan dalam berbagai aspeknya yang dapat mengubah arah dan teknologinya. Yang terakhir ada partisipasi. Era Web3 berfokus pada konsep desentralisasi di mana pengguna memiliki peran penting untuk berpartisipasi. Namun, kita perlu mempertanyakan berapa orang yang mau dan mampu berpartisipasi secara aktif untuk membantu perkembangan platform. Selain membutuhkan pemahaman mendalam tentang platform tersebut, pengguna yang berpartisipasi perlu mengeluarkan waktu dan tenaga untuk platform yang digunakan. Oke, itu untuk kekurangan dari Web 3.0. Yang selanjutnya ada Web 3 dan pengaruhnya untuk digital marketing. Web 3.0 dan pengaruhnya untuk digital marketing di masa depan. Di dunia digital, marketing akan berjalan secara 3 dimensi. Kita sudah melihatnya sekarang karena Facebook telah menginvestasikan waktu, energi, dan uangnya ke metaverse. Di masa depan, akses kita ke internet tidak terbatas dari layanan di depan kita, karena sebentar lagi semuanya akan bisa terlihat langsung di depan mata kita. Saat ini, kita sebenarnya juga sudah bisa merasakan pengaruh Web 3.0 untuk strategi marketing yang ada pada sebuah game. Game seperti Fortnite, Roblox, dan Animal Crossing telah menjadi tempat uji coba digital marketing yang diterapkan pada dunia virtual 3D, di mana brand-brand besar telah melakukan eksperimen dengan mengiklankan bisnisnya di dalam game tersebut. Selain itu, data juga akan tampil dalam bentuk insight yang mudah untuk kita pahami. Saat ini, ada banyak jutaan terabyte data yang dapat dengan mudah tersaji dalam bentuk visual, sehingga memungkinkan bisnis agar dapat memahaminya dengan lebih mudah. Demikian ulasan mengenai Web3 beserta kelebihan dan pengaruhnya untuk digital marketing. Era marketing sedang berjalan saat ini seperti NFT, metaverse, hingga generatif AI. Jadi kita harus lebih mempersiapkan diri di era terbaru jika ingin bisnis yang kita jalankan sekarang tidak tertinggal di masa depan. Kesimpulannya, singkatnya, Web3 adalah istilah untuk generasi berikutnya dari internet. Ini mengacu pada gagasan web terdesentralisasi, di mana data tersimpan di blockchain publik dan pengguna memiliki kontrol lebih besar atas informasi tersebut. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apa itu Web3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.